Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 24 Januari 2025. Panggilan adalah anugerah. Kutipan dari Injil Markus bab 3 ayat 13. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, lalu mereka pun datang kepadanya. Sobat Katolikana, pemberitaan di televisi dan atau media sosial bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh yang diperkirakan bakal mengisi posisi di kabinet pemerintahannya pada periode 2024 sampai dengan 2029 kelak. Hampir sebagian besar media informasi digital dan sosial memberitakan calon-calon yang bakal duduk dalam kabinet presiden terpilih tersebut. Nah, bagaimana bila Sobat Katolikana yang dipanggil oleh presiden terpilih untuk menjabat salah satu posisi di kabinet pemerintahan? Hampir sebagian besar pasti menjawab siap, karena merupakan suatu kehormatan bisa duduk di jajaran pemerintahan, bisa terkenal, bisa selalu update status di media sosial. Jadi teringat waktu saya belum mau aktif di lingkungan dan atau wilayah dan atau gereja. Saya pernah dicalonkan sebagai ketua lingkungan. Saya menolak. Alasannya, saya belum ada pengalaman atau masih banyak umat yang lebih cocok untuk menjadi pelayan di lingkungan. Atau saya masih sibuk kerja, berangkat pagi, pulang malam, bahkan bisa dinas luar kota. Pokoknya intinya belum bisa. Begitu jawaban saya saat itu. Sobat Katolikana, Injil hari ini sungguh mengingatkan saya pada awal-awal panggilan melayani gereja. Yesus pergi ke atas bukit. Ia memilih dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Orang-orang yang dipanggil dan dikehendakinya langsung menyatakan kesediaan tanpa menolak. Saya, Anda, dan kita semua dipanggil menjadi murid Kristus sebagai suatu anugerah. Sungguh pemberian secara cuma-cuma. Bukan karena saya, Anda atau salah satu di antara kita pandai membuat renungan, pandai bernyanyi atau main musik, hafal ayat-ayat Alkitab, dan melakukan perbuatan baik. Ingat, Tuhan memilih untuk melayani, bukan karena kelebihan yang saya, Anda, atau kita miliki. Panggilan utama kita adalah menjadi murid Kristus, dengan tujuan utama menjadi murid yang berkualitas dan hidup kudus. Sebagaimana Paulus mengatakan nasihatnya yang sangat bermakna untuk ditelaah, bahwa menjadi murid yang berkualitas adalah bersumber dari diri sendiri, yaitu hukum yang tertulis dan selalu diingat karena ada dalam hati. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pesan Tuhan hari ini sungguh mengajak saya, Anda, kita semua, Sobat Katolikana, untuk menyambut kedatangannya yang
berada di atas bukit, di hati dan pikiran pribadi kita masing-masing. Maka kita semua, pribadi per pribadi, perlu menanggapi panggilan Tuhan tanpa bertanya atau memberikan sanggahan sebagai alasan yang bertujuan menghindari permintaan tersebut. Sepantasnya lah, siapapun yang dipanggil siap menerima anugerah panggilan Tuhan, dan dia pasti akan memampukan dan melayakkan kita yang dipanggil, sehingga kita akan mampu meningkatkan kualitas relasi dengannya melalui membaca kitab suci, turut serta dalam ekaristi, serta berpartisipasi dalam pelayanan dan melakukan tindak kasih terhadap sesama di sekitar kita, karena Tuhan hadir dalam setiap pribadi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ajarilah kami untuk mau dan mampu menyambut kedatangan-Mu di atas bukit Sang Kebenaran. Bukit yang Engkau benar-benar ciptakan untuk kami, agar kami dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu. Dan tatkala Engkau memanggil nama kami, tentunya kami siap untuk memberi tanggapan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pelayan gereja yang setia dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.